Perserikatan Muhammadiyah, baik itu paham keagamaannya, visi, misi, maupun institusi Perserikatan Muhammadiyah kepada seluruh sivitas akademik, dan terutama tentu saja kepada seluruh mahasiswa. Alhamdulillah, sejak dikukuhkannya, dibentuknya LPPAIK kurang lebih 2 bulan yang lalu, Bapak dan Ibu sekalian, kami terus roadshow, itu melakukan pertemuan-pertemuan, melakukan diskusi-diskusi, dan lebih fokus kepada penyelenggaraan Baitul Arqam ini. Kenapa? Karena yang kami bidik tentu saja adalah mahasiswa baru yang berjumlah kurang lebih 1.500 orang itu. Nah, inilah yang barangkali apa yang harus kami bidik terlebih dahulu untuk menunaikan tugas dari pimpinan pusat Muhammadiyah itu, dari perserikatan itu, yaitu mengenalkan perserikatan kepada mereka melalui penyelenggaraan Baitul Arqam. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kita akan menyelenggarakan Baitul Arqam itu di pertengahan bulan Februari. Tepatnya setelah selesai para mahasiswa, mahasiswi mengikuti ujian akhir semester. Gitu ya. Jadi insya Allah tidak akan mengganggu aktivitas perkuliahan. Cuman mungkin mengganggu liburnya mereka sajalah begitu ya. Nah, tetapi ya ini sekali lagi ini adalah amanat dan ini anggap kami sebagai sebuah kepentingan yang mendesak begitu. Yang seharusnya mungkin diselenggarakan Baitul Arqam ini di awal begitu ya. Di awal perkuliahan. Bahkan kalau melihat sistem perkaderan Muhammadiyah, Baitul Arqam ini menjadi syarat yaitu untuk mengikuti perkuliahan AIK. Jadi sebelum mengikuti perkuliahan AIK, nah ini harus mengikuti dulu Baitul Arqam begitu. Mudah-mudahan ke depan sekalian ketentuan ini bisa kita penuhi. Minimal barangkali hari ini dan selanjutnya kelulusan dari Baitul Arqam ini menjadi syarat gitu ya. Menjadi syarat setiap mahasiswa dan mahasiswi untuk mengikuti sidang komprehensif sebelum mengikuti sidang komprehensif AIK, sebelum mengikuti sidang komprehensif keprodian, dan tentu saja sebelum mengikuti sidang munaqashah atau sidang skripsi. Salah satu di antara syarat utama untuk kelulusan itu adalah kemampuan membaca Al-Quran. Sehingga seluruh seluruh mahasiswa UM Bandung ini kita harapkan terbebas dari buta Al-Quran. Gitu, ya. Sehingga nanti mungkin mekanismenya sekalian setelah selesainya penyelenggaraan Baitul Arqam ini, kita akan intensif membina setiap mahasiswa dan mahasiswi yang memang kurang dalam kemampuan membaca Al-Quran. Itu salah satu di antara syarat kelulusan Baitul Arqam yang kemudian tadi saya katakan ini juga menjadi syarat untuk mengikuti sidang komprehensif di akhir masa studi setiap mahasiswa dan mahasiswi. Karena itu tidak lain dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai kepala LPPAIK memohon bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian seluruhnya untuk menyukseskan penyelenggaraan acara ini. Mempublikasikan kepada setiap mahasiswa dan mahasiswi
mendorong mereka dan memacu, memotivasi mereka untuk mengikuti kegiatan ini. Dan tentu saja Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas selain atas kehadirannya pada hari ini, tentu saja adalah atas segala atensi yang diberikan, demikian juga pengorbanan yang lainnya untuk penyelenggaraan acara Baitul Arqam yang nanti insya Allah akan diselenggarakan di pertengahan bulan Februari tersebut. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, wabil khusus kepada Bapak Wakil Rektor 1, kami mohon arahan untuk penyelenggarakan atau kesuksesan penyelenggaraan acara Baitul Arqam ini, wabil khusus dalam memberikan sambutan dalam penyelenggaraan acara ini. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala LPPAIK. Selanjutnya sambutan dari Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Hendaryadi MAG. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Rofi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala LPPAIK, Pak Dik Dahlan, para dekan, wadek di lingkungan UM Bandung, para kepala lembaga yang lain, ini Prof. Elisa, Pak Aceh Somantri, dan yang lainnya, kemudian para kepala bagian, para kaprodi, dan seluruh pengurus staf di LPPAIK yang juga kami hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, nikmat, dan limpahan segalanya, terutama sehat. Hari ini kita masih bisa menunaikan di antara amanah yang dibebankan kepada kita di Universitas Muhammadiyah Bandung ini. Nah, semoga semua aktivitas kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya, terutama LPPAIK, Universitas Muhammadiyah Bandung memang seperti perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang lain, ini punya catur dharma, dan dharma yang paling penting itu adalah dharma al-Islam, kemuhammadiyahan, yang di dalam buku pedoman Dikti Litbang, Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menjadi semacam ruh dan bahkan menjadi semacam indikator dari keberhasilan perguruan tinggi. Nah, kalau AIK-nya, Al-Islam kemuhammadiyahannya berjalan baik, maka seluruh aktivitas perguruan tingginya berhasil gitu. Nah, tetapi sebaliknya, kalau Al-Islam kemuhammadiyahannya tidak berjalan,
maka seluruh aktivitas perguruan tingginya belum bisa dianggap berjalan secara baik. Nah, karena itu sekali lagi AIK itu selain menjadi ruh di dalam Universitas Muhammadiyah, juga menjadi indikator dari keberhasilan dan kemajuan dari universitas itu. Karena itu program-program ini terutama di LPPAIK kami sangat menyupport, mengapresiasi, terutama sekali ini di kontrak kinerja universitas. AIK ini juga menjadi indikator kinerja, menjadi IKU dan IKT-nya menjadi indikator kinerja utama dan malah juga menjadi indikator kinerja tambahan, karena AIK ini menjadi penciri khas dari VTMA ini, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan di LPPAIK itu sangat menentukan juga indikator atau pencapaian bagi indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan di universitas. Nah, karena itu kami sekali lagi sangat menyupport ini kegiatan LPPAIK yang memang 2 tahun ini karena COVID ini agak tersendat-sendat. Mudah-mudahan ke depan kegiatan-kegiatan di LPPAIK ini berjalan tanpa ada aral melintang, halangan-halangan. Dan berkait dengan Baitul Arqam. Baitul Arqam ini juga menjadi bagian kinerja yang masuk di dalam Renstra atau kontrak kinerja. Karena itu pelaksanaan ini menjadi ukuran juga keberhasilan di dalam kinerja universitas. Kalau ada 3 bentuk Baitul Arqam, Baitul Arqam mahasiswa, kemudian Baitul Arqam dosen dan karyawan, kemudian Baitul Arqam pimpinan. Nah, ketiga kegiatan atau program ini menjadi indikator kinerja yang sangat penting dan utama. Karena itu ini sekali lagi ini menjadi bagian yang perlu disukseskan oleh semuanya. Terutama sekali ini bagi kita semuanya yang ada di Universitas Muhammadiyah Bandung. Ini kami sangat berharap memang pencanangan yang telah banyak digambarkan, dilakukan, kemudian dideklarasikan oleh UM Bandung, termasuk kampus Islami, kemudian kampus sehat dan yang lain-lain. Ini juga menjadi bagian dari perhatian, menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mensukseskan perwujudan dari kampus Islami, kampus sehat dan yang lain-lain, yang semua itu sekali lagi tidak bisa nanti dilakukan hanya oleh lembaga LPPAIK saja, tetapi ini perlu support, perlu dukungan dari semua elemen, semua pihak di UM Bandung, termasuk para dekan, para kaprodi, kemudian para kepala lembaga. Semuanya kami berharap bisa mensupport kegiatan LPPAIK ini, sehingga indikator kinerja universitas bisa terlaksana baik. Dan kalau terlaksana baik artinya bahwa
keberhasilan PTMA atau Universitas Muhammadiyah Bandung khususnya ini akan bisa terwujud sebagaimana menjadi bagian dari pelaksanaan penjaminan mutu yang ada di Universitas Muhammadiyah Bandung. Nah, sekali lagi kami sangat menyupport ini Pak Dik Dahlan dan kepada para dekan, para wadek, para kepala lembaga, kepala bagian dan para kaprodi, kami juga sangat memohon untuk menyupport kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh LPPAIK ini agar semua bisa menjadi bagian dari pengembangan penguatan Universitas Muhammadiyah Bandung ke depan. Terima kasih sekali lagi pada semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Warek. Acara selanjutnya adalah pemaparan sosialisasi Baitul Arqam yang disampaikan oleh Koordinator Divisi Perkaderan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam Kemuhammadiyahan oleh Bapak Supala MAG. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Warek 1, Pak Dr. Hendaryadi, yang saya hormati Bapak Ketua LPPAIK, ya, Pak K. Haji Dik Dahlan Lukman, MHum, kemudian juga para dekan Universitas Muhammadiyah Bandung dan juga Pak Wakil Dekan. Subhanallah, ini ada Buya Cecep, Ketua Prodi, dan juga unsur lembaga-lembaga lain seperti LPPM, Prof. Elisa, ya, dan juga lembaga yang lainnya. Subhanallah, pada sore hari ini, insya Allah saya diamanahkan untuk menjelaskan tentang atau sosialisasi tentang Baitul Arqam mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Kita lihat ya di sini misalnya next. Saya mohon maaf nih pakai HP. Tentang dasar pelaksanaan ini ada 4 dasarnya. Ya. Bisa ditampilkan Pak Sukri. Yang pertama adalah pedoman pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 2 garis miring P/1/B/2012 tentang pedoman perguruan tinggi Muhammadiyah. Yang kedua, ini pedoman perkaderan yang di PTM di Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dikeluarkan oleh MPK PPM Muhammadiyah. Yang ketiga adalah peraturan rektor, ya, rektor UMB nomor 67/2/3.AU/2001 tentang jadwal Baitul Arqam mahasiswa baru, karyawan, dosen, dan pimpinan Universitas Muhammadiyah. Yang terakhir adalah edaran, ya, kalau tadi peraturan, sekarang edaran rektor, ya, nomor 009/2/EDR/EDR/3.AU/H/2022 tentang Baitul Arqam mahasiswa baru tahun 2021-2022. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa tujuan. Ya, setidaknya ada 8 tujuan Baitul Arqam. Kenapa mesti dilaksanakan seperti itu?
Selain tadi misal kita memiliki dasar ya. Nah, tujuannya yang pertama itu adalah memperkenalkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sebagai salah satu catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah kepada mahasiswa baru. Yang kedua, mendapatkan peta ya, kemampuan baca Al-Quran dan pemahaman praktek ibadah mahasiswa baru. Ketiga, mendapatkan calon-calon kader unggul untuk menunjang dinamisasi kampus UMB maupun persyariatan. Yang keempat, memperkenalkan paham dan praktek keagamaan Muhammadiyah kepada mahasiswa baru. Yang kelima, memperkenalkan konsep dan strategi Universitas Muhammadiyah Bandung sebagai Islamic Technopreneurial University. Kemudian yang keenam, membangun kesadaran dan budaya kampus yang menjunjung tinggi tradisi ilmu pengetahuan yang berakhlak karim. Ketujuh, memperkenalkan dan menanamkan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan tentang kepemimpinan dan organisasi. Yang terakhir adalah memperkenalkan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan tentang dakwah virtual. Nah, adapun tema yang kita sepakati pada pelaksanaan Baitul Arqam tahun ini adalah berkemajuan, berakhlakul karimah, dan mandiri. Oke, next. Selanjutnya, ini waktu pelaksanaan ya, Baitul Arqam, mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022, apa yang telah tadi dijelaskan oleh Pak Ketua LPPAIK, ini merupakan hal yang wajib yang diikuti oleh seluruh mahasiswa baru secara bergilir masing-masing selama 2 hari 1 malam yang dilaksanakan secara daring atau online sesuai jadwal yang disediakan. Jadi pelaksanaan ini itu adalah ba'da UAS ya, liburannya. Pertama, ini mahasiswa baru Fakultas Sains dan Teknologi ini insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 15 Februari 2022. Mohon maaf ini ya, bukan 2021 ya. 2022. Kemudian untuk Fakultas Sosial dan Humaniora itu pada tanggal 16 dan 17 Februari 2022. Kemudian Fakultas Agama Islam FAI itu pada tanggal 21 sampai 22 Februari. Dan yang terakhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu pada tanggal 23 dan 24. Ini ada selisih beberapa hari karena 21-22 itu adalah Kamis Jumat ya. Tentu Sabtu Ahad itu istirahat, nanti mulai lagi adalah tanggal 23-24 lah hari Senin dan Selasa. Dan tempat pelaksanaan kegiatan Baitul Arqam mahasiswa baru ini dikendalikan dan diselenggarakan secara terpusat oleh tim instruktur dan panitia dari kampus UMB Jalan Soekarno-Hatta Bandung dan tetap menjaga prokes ya, protokol kesehatan yang ketat. Adapun peserta dan narasumber ini tetap berada di rumah atau kediamannya masing-masing. Nah, next, nah, ini peserta ya. Peserta sesuai dengan ini sumbernya dari SIAKAD ya, Akademik dan Sistem Pembelajaran yang masuk. Jadi jumlah total mahasiswa yang akan di BA, yang akan di Baitul Arqam itu adalah 1.548. Nah, ini terdiri dari Fakultas Sains dan Teknologi sejumlah 363 mahasiswa. Fakultas Sosial dan Humaniora itu 414 mahasiswa, Fakultas Agama Islam 236 mahasiswa, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu 535 mahasiswa. Nah, jumlahnya ini kan baik reguler maupun reguler. Jadi peserta yang dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat sebagai persyaratan mengikuti sidang komprehensif di akhir masa studi di kampus Universitas Muhammadiyah Bandung. Jadi ini adalah wajib semuanya seperti itu. Nah, kemudian ini ada kelompok materi Baitul Arqam yang telah kami sepakati di LPPAIK, itu ada 6 ya. Yang pertama itu kepoin cara beragamanya Muhammadiyah.
Nah, jadi mohon maaf, ini karena ala milenial hari ini, jadi kita menyesuaikan Baitul Arqam itu ya milenial. Yang pertama kepoin cara beragamanya Muhammadiyah, yang kedua itu adalah PDKT dengan Allah. Yang ketiga juga sama, PDKT dengan Allah, yang 1 dan 2. Kemudian yang poin keempat itu adalah ilmu amaliyah ala Muhammadiyah. Yang kelima, we are change agents. Ya. Yang 6 itu adalah Islamic Technopreneurial University, ini tagline-nya, University gue banget gitu loh. Nah, ini apa? Ya, milenial gitu. Ya. Oke, next. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah udaran rektor ya, yang tadi telah dijelaskan ya, bahwa pelaksanaan itu seperti itu. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian saya kira gini, ini kan Baitul Arqam itu wajib ya, wajib untuk dilaksanakan. Kalau tadi Pak Warek mengatakan bahwa LPPK itu adalah IKU ya, indikator kinerja utama, kemudian IKT, indikator kinerja tambahan. Jadi begitu penting peran daripada LPPK, salah satunya adalah Baitul Arqam. Mudah-mudahan Baitul Arqam ini apa yang tadi telah dirumuskan, tujuan-tujuannya itu bisa tercapai seperti itu. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Supala. Cara selanjutnya adalah diskusi ya, atau tanya jawab. Barangkali dari Bapak-bapak, Ibu-ibu ada tanggapan atau pertanyaan kepada Bapak Supala. Kami waktu dan tempat kami persilakan, mangga silakan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait persiapan Baitul Arqam mahasiswa. Saya kalau begitu mohon izin bertanya. Kalau ada yang lain. Baik, Pak Cecep, ini ada ya. Tapi waktu. Ya, mangga. Dengan waktu dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Warek 1, Pak Dr. Hindar Riyadi, juga Kepala LPPAIK, para Bapak Ibu, Kepala Lembaga, Dekan, Wakil Dekan, serta para pengurus LPPAIK. Terima kasih atas sosialisasinya. Tentu saya mewakili Pak Dekan ya dalam hal ini, yang mana komitmen Fakultas Agama Islam insya Allah sama seperti fakultas lain, siap mendukung dan menyukseskan Baitul Arqam kita ini, yang kalau tidak salah perdana ya untuk mahasiswa. Mudah-mudahan ini menjadi presiden yang positif untuk ke depan dan menjadi tradisi yang difahami oleh Sivitas Akademika UM Bandung, bahwa siapapun yang bergabung di PTMA itu ada pintu yang namanya Baitul Arqam. Dan insya Allah kami akan mengingatkan para dosen juga yang mengajar di semester terkait untuk mengingatkan para mahasiswanya terkait pelaksanaan BA. Pertanyaan kami adalah, apa kira-kira yang perlu kami bantu dari Fakultas Agama Islam terutama untuk mensukseskan kegiatan Baitul Arqam itu? Kemudian yang kedua, mungkin sekedar masukan juga, perlunya ada semacam korelasi antara pelaksanaan Baitul Arqam dengan materi kemuhammadiyahan ya, yang tentu saja menjadi domainnya LPPAIK gitu ya, terutama dalam masalah ibadahnya.
Jadi harus berkesinambungan, jangan diajarkan pas Baitul Arqam, dites pas kompre, itu udah lupa semua. Harus dikontrol itu. Kira-kira, nah ini mekanisme kontrolnya semacam apa? Kita pastikan, misalnya ketika Baitul Arqam mereka belum hafal bacaan sholat, ya, terutama karena kami diminta materi itu juga. Bagaimana misalnya dalam satu semester itu kita tahu bahwa anak-anak itu sudah hafal. Ya kalau yang sudah hafal ya alhamdulillah gitu ya. Nah yang setelah satu semester bagaimana mengontrol itu? Apakah sertifikat SKPMI-nya itu misalnya ditahan dulu sampai kemudian ada kepastian bahwa materi-materi itu memang kalau bacaan sholat harus dihafal, tidak bisa dianalisis ya, dihafalkan. Nah itu mungkin pertanyaan kami yang kedua, sekaligus juga saran juga supaya ke depan ada korelasi yang kuat dengan pengajaran mata kuliah kemuhammadiyahan setelah atau di kelas-kelas reguler yang biasa kita lakukan. Hatur nuhun, mudah-mudahan sukses acara ini kepada semua tim. Selamat bekerja, mudah-mudahan Allah mudahkan dan sukseskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu dosen. Ibu Ratna, Bu Ulfa, Pak Sutadi. Oke, sambil menunggu mungkin langsung dijawab aja dulu ya Bapak Supala. Ya, terima kasih. Ya, jadi kalau misal tadi Buya nanya apa yang bisa kami bantu, ya mudah-mudahan seluruh mahasiswa FAI gitu ya, itu bisa ikut seperti itu, baik yang karyawan maupun yang reguler. Nah, terkait tentang ibadah, dia juga adalah bagian tim daripada penyelenggaraan Baitul Arqam dan diamanahi betul itu terkait tentang PDKT Allah, ya, poinnya itu mengenai sholat wajib, ya, ketentuan jamaah dan qashar, dan juga wudu, tayamum, mandi janabah dan amalan nawafil. Jadi kalau misalnya tadi terkait penyelenggaraan atau praktek-praktek ibadah yang disesuaikan dengan tarji, bagaimana misalnya menjadi sebuah budaya seperti itu, saya kira butuh pemahaman. Jadi di sini fungsinya ada bimbingan seperti itu. Jadi kalau misalnya dari setiap ya saya ingat saya dulu waktu saya kuliah itu ada namanya bimbingan tilawah dan bimbingan ibadah. Mudah-mudahan LPPAIK seperti itu bekerja sama dengan seluruh fakultas seperti itu, maka dalam hal bimbingan, terutama bimbingan praktek ibadah dan tilawahnya, itu kita coba gitu dibagi-bagi dan sebagainya. Ini juga kembali kepada kebijakan kampus, ya. Kalau misalnya kita ingat betul bagaimana Pak Warek satu mengatakan bahwa LPPK itu adalah warasatul ambiyanya seperti itu. Jadi memang ada tugas yang sangat berat seperti itu. Jadi ya kita harus betul-betul bersama-sama. Dan insya Allah saya sangat yakin bahwa Baitul Arqam ini dengan niatan yang tulus, dengan ikhlas gitu, untuk mencari ridho Allah, sama-sama untuk menggerakkan mahasiswa kita ke arah yang lebih baik seperti itu, merupakan bagian daripada Muhammadiyah. Saya kira sangat yakin kita bisa tercapai tujuan, insya Allah seperti itu. Apalagi saya sangat mengagumi ketua LPPKIK ini sudah makan asam garam lah, sudah tidak diragukan lagi lah, la raiba fihi, supaya tidak ada keraguan di dalamnya gitu, sebuah militansi dan lain sebagainya. Tinggal kita support bersama-sama. Sementara itu Bu ya, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Mangga, terima kasih Bapak. Barangkali dari Ibu Amel, Bu Eni. Pak Taufik, nah ini Pak Taufik kan bagian kemahasiswaan, dan juga Pak Abdul Rohim juga penerimaan mahasiswa baru. Barangkali ada
pertanyaan atau tanggapan terkait dengan mahasiswa ini ada hubungannya? Saya tambahkan dulu Uni sebelum ini ya. Ini terkait teknis Baitul Arqam. Jadi kebetulan memang saya diamani untuk menjadi Master of Training ya. Kemudian sekretaris itu Pak Sofaat ya. Untuk Imam of Training ini Buya Cecep ya. Kemudian juga tim instruktur ya. Kemudian tim instruktur adalah semua pemateri. Di sana ada khusus memetakan membaca Al-Quran mahasiswa itu sama Pak Fadlan dan kawan-kawan nanti dibagi beberapa kelompok ya. Kelompok sehingga bisa dipetakan. Nah, kemudian untuk penanggung jawab teknis itu Pak Sukri, dan kelengkapan dalam hal Baitul Arqam ini kita nanti ada free test seperti itu. Ada post-test, biodata peserta, form-test, dan screening. Nah, khusus untuk pre-test gitu, kita coba karena ini kan mahasiswa kita itu kan dari ragam ya, dari latar belakang yang ragam. Nah, misalnya kami akan mencantumkan misalnya salah satunya tentang pemahaman kemuhamadiyahan, kemudian literasi atau buku apa saja yang menjadi bacaannya gitu seperti itu, atau misalnya pernah membaca apa, kemudian tokoh yang mereka kagumi, misalnya ada beberapa pilihan, misalnya seperti An-Nabhani, kemudian juga selain itu misalnya Hasan Al-Banna dan sebagainya gitu ya, sehingga setidaknya kita bisa petakan orientasi atau pemikiran awal dari mahasiswa. Jadi kita setidaknya bisa selain bisa memetakan pun bisa kita coba untuk masuk ke ranah dakwah Muhammadiyahnya itu. Nah, kemudian untuk peserta apa sih yang didapatkan oleh peserta? Pertama itu kita ada buku panduan, di dalamnya itu adalah semua materi dan juga terkait tentang dari materi itu ya. Kemudian plus dengan praktek ibadah tentunya dalamnya itu ya. Dan mendapatkan sertifikat ya bagi yang lulus seperti itu. Kemudian KDD Faginten ada kaos seperti itu ya dengan tagline gue banget ya, atau apa tadi Kang Haji itu, saya lupa justru ya. Gue banget gitu loh. Oh ya, gue banget gitu loh seperti itu ya. Nah, insya Allah gitu ya. Jadi mudah-mudahan milenial ya. Nah, kemudian juga nanti untuk kapan panitia kita menggunakan Zoom meeting, ada ruang kendali tadi dijelaskan bahwa itu ada di kampus teman-teman tim itu seperti itu. Itu ya, insya Allah untuk buku panduan, insya Allah mudah-mudahan secepatnya rampung dan untuk bisa digandakan seperti itu. Itu saja mungkin informasinya. Jadi kesiapannya insya Allah sekitar 75-80% sebelum nanti pelaksanaan pembubaran. Itu saja mungkin. Oke, Bangga, rekan-rekan yang ingin ditanyakan silakan. Enggak, ada lagi Pak Topik atau Pak Didik? Ya. Oh, Pak Topik dulu. Pak Topik dulu. Mangga Pak Topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Marek 1, Pak Dr. Hendra di DMAG. Yang saya hormati Bapak Dekan, baik Dekan FAI, FEB, Subtentek, dan juga yang saya hormati Bapak Wakil Dekan, sudah hadir mulia di Wakil Dekan FAI. Yang saya hormati juga Bapak Itik, Ketua Lembaga LPP AIK. Yang saya hormati juga Ibu L dari LPPM, dan Bapak Ibu semua dari kepala lembaga, ketua prodi, dan mungkin juga tidak bisa disebutkan satu persatu, mohon maaf. Mungkin kalau dari kami
Bu Rofi, juga Bapak Ibu semua dari kemahasiswaan, insya Allah kami mensupport full Pak Supala untuk agenda Baitul Arqam mahasiswa, dan ini juga memang sempat ada obrolan dengan Pak Dikdik, Pak Haji, ini terkait dengan agenda Baitul Arqam. Pada prinsipnya insya Allah kami dari kemahasiswaan akan mensupport full. Kami juga akan mengkoordinasikan dengan mahasiswa, pertama mahasiswa semester awal, supaya bisa terkondisikan dan memastikan semua untuk betul-betul mengikuti Baitul Arqam ini sampai selesai. Untuk terkait dengan hal-hal lainnya, mungkin kami mengikuti dari arahan LPPAIK. Saya kira itu mungkin tidak banyak yang perlu kami sampaikan, Pak Supala, Pak Ibu semua. Prinsipnya kami mensupport, kami akan bantu untuk mensupport, juga bantu untuk mengkoordinasikan dengan teman-teman mahasiswa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengingatkan kembali bahwa ini nanti ada penyebaran G-Form ya mulai hari Senin. Nanti dibantu oleh Ibu Kaprodi ya, Sekprodi, supaya bisa menyampaikan kepada mahasiswanya untuk segera mendaftar seperti itu. Untuk bisa kami data juga dengan kesiapan berapa, dan teknisnya juga kami akan menyampaikan seminggu sebelum kegiatan gitu. Mungkin itu tambahannya. Dan ada pertanyaan dari Bu Eni. Izin bertanya, kegiatan Baitul Arqam ini kan wajib bagi mahasiswa angkatan 2021. Bagaimana apabila mahasiswa yang tidak bisa ikut tahun ini, apakah bisa ikut tahun depan? Nah, itu bagaimana Bapak Supala? Ya, terima kasih. Karena wajib kan semua. Nah, kalau misalnya ada unsur darurat, misalnya tidak bisa mengikuti, berarti ya tahun depan, gitu kan, harus mengikuti seperti itu. Jadi intinya tidak akan bisa sidang nanti kalau misalnya tidak mengikuti Baitul Arqam. Idealnya Baitul Arqam ini adalah mahasiswa itu atau mahasiswa baru itu ya wajib langsung seperti itu, mengikut pada tahun di mana pas dia awal masuk itu seperti itu. Kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya ada sesuatu yang sangat darurat terpaksa ya mungkin tahun depan. Mungkin kalau sifatnya darurat ada izin, ada surat ya, surat izin atau surat pengantar dari fakultas Kaprodi mungkin gitu ya, Bapak Kepala. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kesannya adalah kita tidak main-main, karena ini merupakan hal yang sangat penting dalam proses sebuah perkaderan di universitas seperti itu. Ya, baik. Selain pengkaderan juga memahami ideologi Muhammadiyah tentunya Pak Supala. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Terakhir mungkin Bu. Ini ada lagi dari Ibu Ulfa. Kalau untuk angkatan 17 yang mau sertifikat Baitul Arqam gimana Pak untuk persyaratan sidang? Katanya angkatan 17 tidak diberikan sertifikat Baitul Arqam. Nah, bagaimana itu Bapak? Sudah Baitul Arqam? Sepertinya ini sudah Baitul Arqam tapi tidak mendapatkan sertifikat. Tidak diberikan sertifikat. Iya. Ya, kalau menurut saya ya nanti kan bisa kita bicarakan, ini ada Pak Ketua LPK. Jadi bukti itu dilampirkan di LPPK yang ada, itu tinggal mengesahkan saja seperti itu. Jadi bisa ini bisa tinggal disahkan. Ya, baik. Mungkin begitu ya Bu Ulfa, Bu Eni, atas jawaban dari Bapak Koordinator. Barangkali saya Bu Rofi.
Baik, Bapak silakan kepada Bapak Didik. Terima kasih Bu Moderator, Bu Rofi. Beberapa hal yang saya catat barangkali. Yang pertama tentu saja terima kasih atas dukungan, supportnya kepada semua pihak, baik itu para dekan, para kaprodi, para ketua lembaga, dan para kabag. Tadi wabil khusus Pak Dekan FAI, Pak Kabag Kemahasiswaan sudah menyampaikan secara lisan. Sekali lagi ucapan terima kasih. Yang kedua sekalian, tentu saja insya Allah kami tidak berdiri sendiri LPPAIK, gitu ya. Dalam penyelenggaraan acara ini yang memiliki keterkaitan tentu saja kami akan berkoordinasi. Semacam bagaimana publikasi ini bisa masif ke seluruh mahasiswa. Nah, tentu saja kami harus juga berkoordinasi dengan kabag kemahasiswaan, dengan kabag informasi, gitu kan, dan lain-lain. Nanti dalam penyelenggaraannya mungkin dengan para kabag yang lain juga, insya Allah dalam minggu-minggu ke depan kita akan menyelenggarakan rapat khusus lah, gitu ya. Rapat khusus dengan para kabag yang memiliki konektivitas langsung lah, begitu ya, dengan penyelenggaraan acara ini. Apalagi untuk FAI dan para pencinta Al-Quran ya, yang selama ini kan di UM Bandung juga ada mahasiswa-mahasiswa yang menerima beasiswa atas nama Hafidz ya. Di para Hafidz Quran, nanti insya Allah kita akan libatkan dalam screening bacaan Al-Quran para mahasiswa-mahasiswa baru tersebut. Nah, ini nanti mohon bantuan dari semua pihak, terutama dari FAI dan Kabag Kemahasiswaan. Terkait dengan monepnya, sekalian, dari awal kita insya Allah sudah menyediakan buku, gitu ya, buku pedoman penyelenggaraan Baitul Arqam ini, dan di sana salah satunya adalah kita salah satu isinya adalah rangkaian materi yang disampaikan, gitu ya, rangkaian materi yang disampaikan dalam Baitul Arqam, termasuk tadi materi PDKT kepada Allah, ya. PDKT kepada Allah itu adalah bab toharoh, ya, wudu, tayamum, mandi, dan kemudian PDKT kepada Allah 2 itu adalah sholat wajib dan dan ya rangkaiannya lah, begitu ya. Dan saya kira itu mudah-mudahan menjadi pedoman para mahasiswa-mahasiswi selama hidupnya, tidak hanya sekedar selama berkuliah, begitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir sekalian, terkait dengan mahasiswa-mahasiswi angkatan sebelumnya ya yang belum mengikuti Baitul Arqam, mungkin nanti insya Allah kita akan membuat regulasi, gitu ya, yang tentu saja harus atas rekomendasi, izin, dan persetujuan pimpinan. Dalam hari ini rektor, wabil khusus tentu saja adalah rektor rektor 1, begitu. Nanti kita akan diskusi dulu, yang insya Allah ini akan mungkin bagaimana keadilannya, begitu ya, kalau mahasiswa baru 2001 ini harus mengikuti Baitul Arqam, bagaimana rasa keadilan kita kepada para mahasiswa-mahasiswi di angkatan 20, 19, 18, dan lain-lain, begitu. Nanti kita buatkan regulasi khusus untuk hal itu. Terakhir sekali, Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja ke depan setelah penyelenggaraan Baitul Arqam mahasiswa ini, kita merencanakan Baitul Arqam untuk karyawan, kemudian Baitul Arqam untuk dosen, dan juga Baitul Arqam untuk pimpinan.
dan di pelupuk mata, itu ya. Ini sebagai laporan kepada Pak Warek. Insya Allah kita akan segera mengaktifkan pengajian. Ya. Di hari Rabu yang akan datang, tanggal berapa? Tanggal 19 Desember, kita akan menyelenggarakan pengajian untuk dosen melalui daring. Kemudian disusul hari Sabtunya tanggal 22 kita akan menyelenggarakan pengajian untuk karyawan, dan di tanggal 30 Januari kita akan mulai juga pengajian untuk seluruh mahasiswa dan mahasiswi. Dan pengajian ini kita selenggarakan secara rutin, ya. Mahasiswa dan mahasiswi setiap 2 minggu sekali, dosen dan karyawan sebulan sekali. Kemudian untuk untuk pimpinan itu 2 bulan sekali. Saya kira itu. Oh ya, tadi dari Pak Sutadi ada pertanyaan ya? Iya Pak, Tolong dari Pak gimana tuh? dari Bapak Sutadi katanya sebelumnya mahasiswa mengikuti yang disebut Darul Arkom yang diselenggarakan oleh IMM atau BEM. Nah, Ya. apakah Baitul Arkom ini sama dengan yang sebelumnya dikelola oleh IMM atau ada DAD terpisah dari IMM begitu? Terima kasih. Nanti lebih jelasnya Pak Supala ya yang menjelaskan barangkali. Yang pasti tentu saja berbeda antara Baitul Arkom dengan DAD gitu ya. DAD. Tetapi kami juga tidak akan menyia-nyiakan gitu ya. Nah, itu mungkin menjadi indikator penilaian, salah satu indikator penilaian untuk tadi itu bagaimana mengkatrol para mahasiswa-mahasiswi yang di angkatan sebelumnya tidak mengikuti Baitul Arkom. Mengapa Supala barangkali tambahan. Terima kasih Bu Uni, Bu Rofi, dan yang lain. Sami-sami Bapak. Mangga silakan Pak Supala, itu audionya dinyalain dulu. Oke, Terima mangga. kasih Pak Ketua, Ibu Moderator. Jadi kalau di IMM memang itu kan ada jenjang ya. Untuk mahasiswa yang baru masuk ke IMM, ada jenjang level bawah. Kalau zaman saya itu Masta DAD, Masta Ta'aruf Darul Arkom Dasar. Tapi DAD, ya, pertama itu DAD, Arkom Dasar, kemudian Darul Arkom Madya, dan kemudian juga Darul Arkom Paripurna. Itu tingkat tingkat pusat. Nah, sedangkan di perguruan tinggi Muhammadiyah atau Aisyah itu, maka perguruan tinggi itu menyelenggarakan satu bentuk wahana silaturahim perkaderan lah, yang namanya Baitul Arkom. Nah, ini langsung biasanya dilakukan oleh LPP AIK. Jadi semua perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu memiliki LPP AIK seperti itu. Jadi ini sangat berbeda dengan IMM ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalau bisa IMM itu adalah salah satu ortom di Muhammadiyah. Nah, bagi mahasiswa yang ingin aktif di IMM seperti itu, maka akan masuk kepada jenjang perkaderan yang tadi, Darul Arkom Dasar, Darul Arkom Madya, sampai Darul Arkom Paripurna. Seperti itu ya. Jadi kalau Baitul Arkom yang dilakukan oleh perguruan tinggi Muhammadiyah itu dikelola oleh LPP AIK seperti itu. Jadi memang hampir semua seperti itu ya. Apapun misalnya namanya, tapi kebetulan memang kalau lihat dari buku panduan dari sistem perkaderan Muhammadiyah itu SPM gitu, SPM yang diterbitkan oleh PKPP Muhammadiyah. Itu mahasiswa gitu kan, kemudian juga dosen, karyawan itu ada satu bentuk namanya pembinaan itu adalah Baitul Arkom seperti itu. Kita punya landasan seperti itu. Itu saja mungkin ya. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Supala. Oke,
Oke, mungkin ada tambahan ya Pak Supala. Salah satu syarat untuk menjadi tim instruktur Baitul Arqam Universitas itu juga harus mengikuti harus lulus LID dan DAD ya kalau tidak salah. Tambahan dari ini. Karena biar gunanya supaya paham teknik dan pelaksanaan Baitul Arqam mahasiswa untuk mahasiswa baru. Mungkin itu tambahannya. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Ibu Ulfa. Apa ini? Ya, Bu Ulfa, untuk sertifikatnya tadi udah disampaikan. Oh, ini yang DAD ya. Kalau DAD bagaimana sertifikatnya? Apakah dari IMB yang harus mengeluarkan sertifikat atau harus mengikuti Baitul Arqam lagi ya untuk syarat sidang? Pertanyaan bersama dengan oh maaf, ternyata privat. Ya, Bu Ulfa, mohon maaf, ini privat ya. Pertanyaannya melalui saya, Japri. Apakah ada sama? Itu sertifikatnya berbeda nggak? Itu pertanyaannya sama ya dengan Pak Su tadi, bahwa DAD dengan Baitul Arqam itu berbeda. Jika mau untuk sertifikat DAD mungkin diminta kepada organisasi otonom yaitu IMM. Kalau untuk pelaksanaan Baitul Arqam yang ada di bawah Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam Muhammadiyah bisa minta sertifikat Baitul Arqamnya ke Bapak Didik atau melalui kami di bawah Pak Supala seperti itu. Oke, baik. Bu Rofi boleh masuk memberikan sedikit tambahan. Oh, silakan Bapak Aceh Sumantri. Oke, saya membantu. Terima kasih ya. Itu pertanyaan Pak Sutadi. Saya sedikit jelaskan perbedaan BA ya Baitul Arqam dengan Darul Arqam dasar. Tadi sedikit disampaikan oleh Pak Supala. Jadi ini juga ada pendekatan historik ya. Keberlakuan baru Baitul Arqam di perguruan tinggi Muhammadiyah ini kan memang belum lebih dari 10 tahun lah kebijakan terkait dengan kewajiban Baitul Arqam. Makanya tiap beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah ini punya model dan pola ya. Seperti di Wahamka itu ada namanya ODI, orientasi Dirosah Islamnya. Kemudian di beberapa tempat perguruan tinggi lain ada nama istilah-istilah yang lain. Itu yang pertama terkait dengan Baitul Arqam itu memang belum lebih dari 10 tahun, bahkan baru 5 tahun inilah ada keharusan memang seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah itu wajib Baitul Arqam. Apa pertimbangan itu disampaikan selain memang itu amanah pimpinan persyarikatan atau amanah pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian juga ada beberapa persoalan beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah yang sistem kemahasiswaannya antara BEM dengan IMM ini terpisah. Jadi ketika mahasiswa dalam hal ini adalah IMM ada Darul Arqam, itu tidak semuanya mahasiswa mengikuti IMM. Di beberapa perguruan tinggi yang terpisah antara BEM dengan IMM. Beda dengan perguruan tinggi Muhammadiyah atau Aisyah yang memang BEM-nya ini ex officio IMM. Kenapa? Karena memang kalau yang ex officio ini diwajibkan mengikuti Darul Arqam dasar. Nah, sementara yang terpisah antara BEM dengan IMM itu tidak diwajibkan. Maka dikeluarkanlah salah satu di antara kebijakannya seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah itu wajib Baitul Arqam. Satu itu sesuai historiknya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan BEM, dalam hal ini adalah Universitas Muhammadiyah Bandung. Ini memang karena saya dari awal ya yang pengawal terkait dengan ini, karena BEM-nya ini ex officio IMM sama seperti di STI Muhammadiyah Bandung yang sejak tahun 2012 itu memang sudah ex officio BEM sama IMM itu, maka wajib mengikuti Darul Arqam. Nah, kenapa? Karena memang pada saat itu 6, 7, 8 tahun yang lalu belum ada kewajiban itu. Nah, akhirnya ketika ex officio wajib seluruh mahasiswa itu mengikuti Darul Arqam. Sama waktu di STI Muhammadiyah maupun juga di Universitas Muhammadiyah Bandung. Sebelum sebelum COVID ini seluruh mahasiswa itu wajib diikuti. Kenapa? Karena memang itu menjadi sesuatu hal yang tidak bisa di toleransi, tetap wajib mengikuti. Kenapa? Itu juga
jadi syarat kebijakan pimpinan pada saat itu pun menjadi syarat bahwa wajib Baitul Arqam, dan itu menjadi syarat untuk mengikuti ujian akhir. Jadi itu ya. Nah, kenapa sekarang ada, memang ini tanpa melihat apakah IMM ataupun BEM ini nyatu atau beda, itu Baitul Arqam harus ada. Kenapa? Karena memang lebih pada fokus penguatan pengenalan Muhammadiyah. Nah, sementara kalau secara spesifik pendekatan organisasi, Darul Arqam ini sebetulnya pengkaderan yang lebih pada peningkatan kemampuan kepemimpinan. Jadi kalau bahasa di luar perguruan tinggi Muhammadiyah itu adalah pelatihan kepemimpinan tingkat dasar. Jadi beda, Baitul Arqam itu lebih kepada pengenalan tentang kemuhammadiyahan dasar, sementara kalau DAD ini adalah pelatihan kepemimpinan di internal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tingkat dasar. Maka dulu 8-10 tahun yang lalu terkenal ada istilah PKMTD, ada PKMTM. Itu di luar Muhammadiyah ya. PKMTD itu adalah pelatihan tingkat dasar, PKMTM tingkat menengah. Nah, kalau di IMM ini adalah DAD ya, kemudian DAM dan DAP. Kalau di HM itu ada LK1, LK2 dan sebagainya. Jadi DAD itu fokus lebih kepada spesifikasi peningkatan kemampuan kapasitas kepemimpinan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Itu berbeda dengan Baitul Arqam ya. Jadi sekali lagi bicara tentang mahasiswa yang sebelumnya, sebetulnya itu masih bisa dijadikan sebagai indikator, dan itu kalau menurut saya diberikan kebijakan bahwa dia ketika sudah mengikuti DAD sebelum yang sekarang kewajiban harus BA itu sudah mencukupi. Tapi kalaupun juga mengikuti itu lebih baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit Uni ya. Halo. Mangga, Pak. Ya, jadi gini sebetulnya buku yang atau menjadi rujukan yang disahkan oleh PP Muhammadiyah, sistem perkaderan Muhammadiyah itu memang betul kata Pak Aceh bahwa baru periode MPK 2015-2020 adanya panduan Baitul Arqam untuk mahasiswa, dosen, karyawan seperti itu. Dan juga ada amal-amal usaha yang lain seperti amal usaha kesehatan dan lain sebagainya. Kebetulan memang saya masuk di struktur di MPK. Jadi memang ini adalah hasil kalau Baitul Arqam tadi itu mahasiswa, dosen, dan karyawan itu hasil kerjasama dengan Majlis Dikti seperti itu, antara MPKPP dengan Majlis Dikti, lahirlah buku itu seperti itu. Jadi apa yang dikatakan Pak Aceh memang benar ya seperti itu. Jadi memang kebetulan di periode MPK sekarang itu lebih banyak melahirkan produk-produk buku-buku perkaderan seperti itu. Alhamdulillah seperti itu ya. Dan juga tadi sudah sangat jelas perbedaan antara Darul Arqam dasar ya, atau Darul Arqam itu dengan Baitul Arqam yang dikelola oleh universitas ya, dan dilaksanakan oleh LPIK. Itu saja, hatur nuhun. Baik, terima kasih kepada Pak Sufala dan Pak Dr. Aceh Sumantri yang telah menjelaskan perbedaan Baitul Arqam dan DAD. Semoga Bapak Ibu yang ada di Prodi tidak ada kebingungan lagi ya. Apa sih Baitul Arqam itu, apa sih DA itu? Kenapa semuanya mahasiswa itu pada ikut? Nah, mungkin udah yang satu DA adalah sebagai leadership ya, kemampuan skill dari mahasiswa itu sendiri, sedangkan Baitul Arqam adalah pengenalan secara keseluruhan. Mungkin singkatnya seperti itu. Baik, untuk Bu, sedikit tambahan ya, biar karena ini juga untuk memperjelas ya, karena tidak untuk kemungkinan mungkin BEM atau IMM ini komunikasinya tidak terlalu intensif dengan Kaprodi ya. Ini sering menjadi masalah ya selama beberapa tahun ini. Jadi mungkin ke depan, karena kalau Baitul Arqam ini sudah jelas ya penegasannya bahwa seluruh mahasiswa baru itu wajib mengikuti Baitul Arqam. Kemudian kalau untuk DAD ini nanti regulasinya memang berkaitan dengan regulasi BEM atau IMM. Salah satu di antaranya ketika
di antara mahasiswa yang sudah Baitul Arqam itu boleh jadi IMM ya. Kemudian ketika sudah mengikuti DAD, ketika pemakan ingin mengikuti atau seleksi calon ketua hima atau ketua atau presiden mahasiswa, itu memang ada kewajiban regulasi yang saya pernah baca dari mahasiswa, yaitu kewajiban untuk mengikuti DAD. Ya. Jadi kalau memakan tidak pernah mengikuti DAD, maka dia tidak diperkenankan untuk mengikuti pencalonan kepemimpinan di hima maupun di BEM Universitas atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di tingkat universitas. Itu aja untuk sebagai penegasan saja. Mungkin kalau memakan ada beberapa mungkin mahasiswa yang relatif ngotot ingin ikuti DAD, DAM itu karena memang mereka ingin berkarir di organisasi mahasiswa. Ini mungkin segala bentuk apapun yang dikeluarkan oleh IMM dan BEM ini juga harus ada komunikasi dengan kemahasiswaan maupun juga dengan lembaga-lembaga yang ada di lingkungan universitas, termasuk di prodi, di dekan atau di wakil dekan dan unit kerja yang lain. Karena ini sering terjadi bentrokan pemahaman antara unit kerja yang lainnya. Karena kan waktu itu belum ada Baitul Arqam, adanya DAD dan DAD itu wajib semuanya. Kemudian di sisi lain juga ada DAM. Ini juga ada beberapa kaprodi dan dosen yang bertanya ke saya pada saat itu. Emang wajib Pak C, DAD sama DAM, nah itu mahasiswa. Ya kalau memakan dia ingin berkarir di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah wajib, saya bilang. Kecuali dia cuma hanya jadi anggota saja cukup dengan DAD. Saya bilang begitu. Saya jawab, ini juga tolong juga nanti tetap dikomunikasikan, harusnya juga di saat ini memang ada BEM yang dihadirkan supaya mereka memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kembali Pak Aceh. Luar biasa. Ya, kita sudah menemukan titik terang ya tentang pemahaman kewajiban Baitul Arqam dan DAD. Dan salah satunya yang saya tegaskan kembali melalui di SOP menjadi tim instruktur Baitul Arqam Universitas, Baitul Arqam mahasiswa universitas itu juga syaratnya adalah lulus LID dan DAD seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya. Halo, ini bisa ya. Saya 1 menit ya, nggak Pak? 1 menit ya. Enggak. Ya, supaya tidak ini ya. Tadi betul memang antara Darul Arqam itu IMM ya. Itu kan tertera dalam SPI, Sistem Perkaderan Ikatan. Tapi di Sistem Perkaderan Muhammadiyah itu ada 2. Ada Baitul Arqam dan ada Darul Arqam. Ini harus bisa dibedakan antara Darul Arqam yang Ortom, IMM Ansih itu, IMM Toh seperti itu. Tapi ada juga itu Darul Arqam itu adalah di Sistem Perkaderan Muhammadiyah. Jadi ada Baitul Arqam, ada Darul Arqam. Nah, contoh misalnya kalau Baitul Arqam itu biasanya 3 hari. Ya, 2 hari 3 hari 2 malam seperti itu. Ini kan menjadi dispesifikan 24 jam. Tapi ada yang Darul Arqam itu hampir 1 minggu. Ini Darul Arqam pimpinan misal seperti itu. Biasanya para rektor gitu kan, wakil rektor itu pas pertama menjabat macam dan lain sebagainya itu biasanya ada Darul Arqam. Atau misalnya pimpinan Pusat Orkom, baik Pemuda Muhammadiyah NA itu biasanya tidak ada Darul Arqam pimpinan. Itu 1 minggu. Jadi ada yang Darul Arqam tadi ada berjenjang Darul Arqam dasar, Madya dan juga paripurna itu adalah IMM. Tapi ada Darul Arqam adalah dari Muhammadiyah itu sendiri. Seperti itu ya. Itu saja mungkin Uni. Ya, lebih dari 1 menit, mohon maaf. Oke, baik, terima kasih. Ini luar biasa, nanti kita ada lagi ya diskusi tentang ini Pak Dik-Dik supaya semua jajaran bisa memahami ini aturan-aturan ini. Apalagi berkaitan dengan kemahasiswaan, biar seiring sejalan. Jadi catur dharma ada, tridharma juga ada seperti itu. Jadi semua beriringan, tidak ada gesekan. Cukup dia saja seperti itu ya. Baik, untuk melihat waktu ya sudah mendekati waktu maghrib.
mari kita mengakhiri pertemuan ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam melaksanakan atau pelaksanaan acara pada sore hari ini. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wadek. Pak Wadek. Pak. Semangat Pak Dik-Dik. Bu ya, jadi kembali Bu ya. Mohon sadayana. Ada Pak Budi. Selamat. Aduh. Kenapa? Pak Budi telat. Nuhun ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya juga mohon Pak Supala. Izin pamit ya Pak. Mau Pak Ketua, hapunten sadayana. Aduh, Masya Allah. Mana sekretaris Pak Supaat itu muncul kemana? Ayah, ada. Ada Pak. Ada Pak Sopat, ada. Ya. Foto nawungkul Diurut apa Pak teh. Saya kira bagus pertanyaan mengingat ada semacam sejenis kepabaliutan, ke depan mungkin kita harus pertimbangkan istilah itu kalau tidak baku. Ya. Jadi orang tidak bisa jalur Alkom DAD antara yang dilakukan oleh Orkom dengan Muhammadiyah kan memang bisa jadi orang Muhammadiyah pun yang tidak aktif nggak bakal paham gitu. Kecuali yang mengalami. Nanti kita bedah bersama-sama lah, ya. Ya. Mohon ya nanti ada forum lagi Bapak nanti khusus ya per fakultas lah Pak biar biar pahamnya tuh lebih mantap lagi. Ya betul. Betul. Ya simpatisan Muhammadiyah juga belum tentu dia paham apa itu DAD, apa itu Baitul Arkom gitu kan. Banyak simpatisan di UMB gitu. Komuno aktif separuh-separuh, aktif separuh-separuh si Gabit yang ngerti menurutnya. Separuh itu kalau digabung jadi satu. Oh iya. Ini ada Bu Amel di sini juga nih, kader ya. Nih, menyepi Bu Amel. Ayo acara. Iya, ini saya mau berangkat tadi tuh Pak Supala. Saya pikir Pak Supala masih panjang itunya ngobrol bicaranya, ternyata saya udah mau masuk mobil, Pak Supala udah selesai, cina. Aduh, balik lagi saya masuk lagi ke rumah. Apa sayang? Diajar, baik Bapak. Diajar poligami lah. Offline masalahnya Pak. Rapatnya offline. Oke, izin pamit ya Pak Diti, Pak Supala, semuanya. Nah, Bu Amel udah standby di sana itu, Pak Amel. Ya itu Pak Ketua itu bilang poligami kawani pada Eta uni nu poligami mah poligami acara. Bu Amel udah nyampe di lokasi, Bu Susan udah nyampe lokasi. Hanya aku yang belum nih. Ya, izin pamit ya Pak. Bu Rafi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 lokaat. Ya. Pak Sopaat standby. Mohon. Mangga permias kasadayana simkuring ti payun. Oke, ya sudah ya Pak. Sama-sama Bu ya. Mau ditutup nih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.